Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Paw Handmade. Di video kali ini kita akan membuat pouch boba seperti ini untuk tempat HP, tempat tablet, ataupun sarung buku juga bisa banget ya teman-teman. Jadi ini bisa kalian customize dan pastinya ini cocok banget untuk pemula ya, projectnya beginner friendly. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih cara buatnya, langsung aja stay tune sampai akhir video. Nah, di video kali ini kita akan membuat pouch HP boba seperti ini, dan ini bisa digunakan atau kalian buat sebagai pouch yang lain. Misalkan kalian mau membuat pouch untuk laptop, tablet dan sebagainya, itu nanti ukurannya bisa disesuaikan ya. Dan bagian atasnya ini juga sekaligus bisa dibuat tempat pegang teman-teman ya, untuk gantungan. Dan ini juga ada penguncinya seperti ini supaya lebih aman untuk HP kalian di dalam. Oke, kita langsung masuk aja ke alat dan bahannya. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, kita memakai benang milk cotton ya dari Cute Paw Handmade. Ini kalian bisa pilih beberapa warna. Kalau di sini kita pakainya light beige dan juga coklat ya. Untuk kombinasi warnanya, kalian juga bisa pakai warna cream latte yang seperti ini untuk warna bobanya. Lalu kita membutuhkan benang warna bebas ya. Itu untuk sedotannya yang di atas ini. Nah, ini yang di sini warna lilac. Kalau ini kita pakai warna salmon pink ya. Dan benangnya ini bisa big ply ya, soft cotton big ply ataupun milk cotton. Ya, kalau misalnya pakai milk cotton tuh hasilnya akan lebih bagus karena dia lebih empuk ya. Jadi bisa lebih melindungi HP kalian. Kita membutuhkan kain flanel ya, warna coklat tua. Nanti ini untuk bagian bobanya. Jarum tapestry needle. Ini untuk menjahit partnya nanti ya, yang tumpul. Lalu hakpen kita akan menggunakan nomor 6 ya teman-teman, atau 3,5 mm. Jadi karena kita pakainya milk cotton, kita pakai nomor 6 3,5 mm. Bisa pakai yang tulip gold double ended seperti ini, ataupun yang tulip etimo juga lebih enak ya teman-teman ya, yang seperti ini. Lalu guntingnya kita pakai di sini gunting flamingo, kalian bisa pakai gunting apa aja bebas. Lalu stitch marker, di sini ada stitch marker. Mata tempel ukuran 8 mm dan juga lem uhu. Untuk semua alat dan bahan yang digunakan di sini tersedia di online shop kita ya, Cute Paw Handmade Official. Linknya langsung aja cek di description box di bawah. Kita tersedia di Shopee maupun Tokopedia. Oh ya, satu lagi kita juga membutuhkan benang sulam warna hitam ya. Dan untuk pinknya ini kalian bisa menggunakan benang ini, atau misalnya kalian sedotannya bukan warna pink, misalnya sedotan kalian warna biru ya, berarti kalian tambah butuh juga benang warna pink sedikit aja, bisa pakai benang-benang sisa nanti untuk menyulam bagian pipinya. Oh ya, kalian juga membutuhkan kancing seperti ini. Ini kancingnya bebas mau pakai apa aja. Kalau di sini kita nanti akan pakai kancing kayu handmade dari Cute Paw Handmade ya. Ini juga tersedia di official store kita. Nanti ini akan sebagai pengunci di atas ya, seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk tutorialnya lebih dahulu. Jadi kalian siapkan benang warna dasar yang mau kalian gunakan. Di sini kita pakainya light beige yang milk cotton ya, yang tadi. Lalu kita ambil ujung pendeknya, ujungnya ya, yang ini. Dan kita akan membuat slip knot ya. Cara membuat slip knot kalian bisa cek ke video kita di Belajar Merajut Amigurumi 101 ya, playlistnya. Ini tetap saya ulang lagi ya, ini ekor pendek di depan, lalu dilingkarkan seperti ini, bawa ke belakang, dan kita tarik di loop ini dan tarik sampai mengunci. Setelah itu ekor panjangnya yang terhubung ke benang utama bisa ditarik sampai dia mengecil. Nah, seperti ini udah jadi slip knotnya. Jika sudah, kita akan posisikan benang ke tangan seperti mau merajut seperti ini ya, jadi ke kelingking. Dan nah, ini lalu kita akan membuat teknik baru ya teman-teman. Di sini kita akan membuat foundation single crochet atau FSC. Nah, kegunaan dari foundation single crochet ini adalah dia bisa menyesuaikan ukuran panjang tanpa kalian harus mengulang dari awal. Jadi kalau misalnya kalian kadang kita membuat dasar seperti ini, kita kan biasanya bikin chain, setelah itu kita bikin single crochet. Nah, setelah kita bikin single crochet baru kita cobakan ke
device yang mau kita buatkan ya, pouchnya misalkan ke HP kayak gitu. Dan jika ternyata itu terlalu pendek atau terlalu panjang, maka kita harus mengulang. Jadi single crochetnya harus didedel lalu kita tambahkan chain, dan itu agak merepotkan kalau misalnya kalian membuat sesuatu yang besar, misalkan seperti baju, pouch yang besar dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita lebih baik menggunakan teknik yang namanya foundation single crochet ya, dan ini bisa diaplikasikan untuk apapun ya teman-teman ya, untuk project apapun. Caranya seperti apa? Setelah kita membuat slip knot seperti ini, kita akan chain sebanyak 2 ya. Setelah itu kita akan masuk ke chain yang pertama di sini, kaitkan benang gapen, tarik keluar, lalu kita kaitkan benang gapen lagi, tarik keluar melalui 1 loop saja seperti ini, baru kita kaitkan benang lagi lalu kita tutup. Jadi untuk yang pertama ini akan berfungsi sebagai chain dasar ya. Jadi seperti kita kalau membuat dengan chain biasa kan kita chain terlebih dahulu baru kita single crochet. Nah sedangkan kalau foundation dan single crochet itu kita langsung membuat dua-duanya dalam 1 kali jalan teman-teman ya. Saya ulang lagi, berarti sekarang saya masuknya di chain yang tadi dibuat ya, yaitu di sini ya. Kaitkan benang, tarik keluar dari lubang itu saja, lalu kaitkan benang, tarik keluar 1, kaitkan benang, tarik keluar 2. Nah jadi seperti ini ya. Jadi kalau dimiringkan seperti ini teman-teman, ini adalah foundation single crochet. Nah ini berarti kita sudah membuat 2 ya, 2 foundation single crochet. Kita lanjutkan. Ini bisa kalian lanjutkan sepanjang yang kalian mau. Jadi misalkan kalian mau buat slip untuk HP ini, maka kalian bisa ukur ya, diukur. Kalau misalnya kalian mau bikin untuk tablet juga bisa diukur dari lebarnya ini. Oke, jadi kalian bisa lanjutkan membuat foundation single crochet sepanjang yang kalian butuhkan. Bisa langsung diukur. Kalau misalnya kurang bisa tinggal ditambahin teman-teman ya. Jadi kita akan lanjutkan membuat foundation single crochet lagi. Kalian sesuaikan dengan barang yang mau kalian buatkan pouchnya ya. Sudah, kita akan membuat 3 single crochet di ujung di sini ya. Tadi kan berarti di sini itu udah dibikin 1 SC ya. Maka kita lanjutkan membuat 2 lagi di sini. 1 2 seperti ini. Jadi kita mulai memutar. Setelah itu kita akan buat di chain-chain yang ada di sini ya, di sini, di sini, di sini dan seterusnya sampai ke ujung, dan di akhir kita akan buat 2 lagi single crochet sehingga menghasilkan 3 single crochet pada bagian ujung yang sebelah sini. Oke. Nah, kita buat single crochet biasa. Jadi untuk foundation single crochetnya itu hanya di awal saja teman-teman ya. Untuk single crochetnya ini akan kita lanjutkan seperti biasa. Untuk kalian yang belum tahu cara membuat single crochet, jangan lupa langsung cek ke video kita ya, All About Basic Crochet Stitch, atau kalian bisa cek ke playlist yang ada di description box di bawah. Nah ini kita lanjut membuat single crochet. Dan jika sudah, ini kan sudah ya, tinggal 1 stitch terakhir, kita akan buat 2. Karena sudah ada 1 yang di awal tadi ya teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini kita cobakan lagi. Nah, ini pas ya, seperti ini. Agak lebih sedikit teman-teman, jadi ini udah pas. Oke, nah kalau udah, kita akan lanjut untuk round 2. Nah untuk round 2, jadi untuk round 1 ini kita buat bagian badannya ya. Jadi untuk membuat badannya ini gampang, kita tinggal single crochet aja keliling teman-teman ya. Nah kita langsung mengerjakan pada back loop only pada stitch pertama yang ini gitu ya, boleh juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, nah kita akan lanjut mengerjakan back loop only dan kita membuat single crochet keliling ya, di slip stitch aja yang lebih mudah. Masuk sini, kaitkan benang, tarik keluar, kaitkan benang dan ditutup.
Ini kita akan membuat single crochet back loop only pada semua stitch sekeliling. Jadi kalian ambil hanya loop belakangnya saja. Oke, silakan dilanjutkan membuat single crochet pada back loop only sekeliling sampai kembali ke titik ini. Nah, kalau kalian pemula jangan lupa pasang stitch marker di stitch terakhir yang tadi supaya kalian nggak bingung ya stitch terakhirnya di mana. Jadi kalau kalian pemula sebaiknya kalian pasang stitch marker dulu di stitch terakhir, setelah itu baru kalian lanjut ke round 2. Oke, silahkan dilanjutkan dulu round 2 nya sampai ke stitch terakhir. Nah, jika sudah ini stitch terakhir kita lepas terlebih dahulu, lalu kita kerjakan back loop only single crochet ya. Oke, jika sudah kita pasang kembali stitch markernya dan kita akan lanjut mengerjakan single crochet tanpa back loop only. Jadi nextnya kita akan mengerjakan di sini seperti biasa single crochet aja ya, keliling. Jadi ini kita akan lanjut buat badannya, setinggi apa itu bebas disesuaikan dengan barang yang mau kalian buatkan pouchnya ya. Jadi misalkan ini mau panjangnya seberapa itu terserah kalian, nanti cobakan aja ke barangnya langsung kayak gitu. Oke, silahkan dilanjutkan membuat round 3 dan seterusnya dengan pola single crochet. Oke, nanti kalian berhenti kalau misalnya udah di posisi sini ya. Jadi misalkan contoh ya, misalkan device-nya itu segini. Nah, pokoknya udah sampai agak masuk itu kalian berhenti karena nanti kita akan lanjut untuk membuat tepiannya ini. Oke. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan barang yang mau kalian buatkan sleeve-nya. Jadi kalau saya sukanya pas di tepian, jadi ini agak lebih dikit seperti ini. Nanti kita akan lanjut untuk membuat bagian ininya ya. Nah, untuk sebagai referensi aja, kalau yang ini tuh saya untuk HP kecil ya, itu tingginya ini 30 round dan juga lebarnya itu 18 foundation single crochet ya. Oke, nah jika sudah kita akan lanjut. Jadi kita akan buat bagian tepiannya teman-teman. Itu kita mengerjakan pada back loop only ya. Jadi hanya pada loop yang belakang saja. Jadi kalian masuk di loop yang belakang saja seperti ini. Lalu kita buat single crochet seperti biasa SC around ya. Jadi kita hanya ambil pada loop belakangnya saja. Silahkan dilanjutkan untuk membuat sekeliling sampai ke titik yang terakhir ya. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini ya, ada loop yang kecil seperti ini, kita akan lanjut untuk membuat slip stitch pada tepiannya ini ya. Jadi untuk slip stitch caranya kalian tinggal masuk ke stitch yang mau dikerjakan, kaitkan benang ke hakpen dan langsung ditutup. Nah, seperti itu untuk cara membuat slip stitch. Kalau kalian tidak tahu atau kurang yakin, bisa cek juga ke video yang ada di description box ya, yang di playlist belajar Amigurumi 101. Itu udah pernah kita bahas juga tentang cara membuat slip stitch. Sambil kita membuat slip stitch ini, jangan lupa sekalian kita akan membuat tali ininya ya teman-teman ya. Jadi kalian posisikan dia itu di tengah dengan jarak 3 stitch ya, tengahnya 3 atau 2 stitch boleh. Jadi seperti ini, kalian hitung dari kanan maupun kiri. Misalkan saya mau menentukan ini adalah sisi depan, maka saya hitung dari kanan kiri ya. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Nah, berarti di sini ya teman-teman, kita akan membuat gantungannya. Kalian bisa tandain dengan stitch marker ya, gantungannya itu di sini ya. Jadi kita slip stitch sampai ke batas itu. Nah, kita slip stitch sampai ke sini. Setelah itu kita akan chain sebanyak yang diperlukan untuk memutar ke sini dan mengaitkan ke kancing ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, sampai kayak gini ya. Kalau misalnya kalian merasa jaraknya 3 itu terlalu jauh ya, boleh juga 2 nggak apa-apa teman-teman. Atau 1 juga boleh, tengah-tengahnya ya. Misalkan saya mau seperti ini. Nah, nanti jarak tengahnya 1 juga nggak apa-apa.
kita chain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan kita cobakan dulu. Jadi ini tadi kan saya jaraknya 1 aja ya, jadi berarti kita skip 1 lalu kita slip stitch lagi ke sini. Kalau kalian mau jarak tengahnya 3 atau 2 berarti di skip 2 atau di skip 3 baru lanjut ke next stitch. Tapi jangan lupa pastikan dia ada di tengah-tengah ya, dengan cara seperti yang tadi udah saya tunjukkan. Nah ini misalkan seperti ini. Nah ini saya cobakan dulu dengan ketebalan HP-nya ya. Nah seperti ini. Berarti perkiraan saya harus memasang kancing di sini ya nanti ya. Oke, jadi ini oke sih panjangnya segini. Oke, kita akan lanjut untuk membuat slip stitch lagi keliling sampai ke titik terakhir ya. Nah, jika sudah sampai ke sini kita akan lanjut dengan fasten off. Caranya kita sisakan benang agak panjang teman-teman, karena nanti kita akan pakai juga sekalian untuk menjahit kancingnya ya. Benangnya agak panjang sekitar 60-70 cm, lalu kita potong. Jika sudah, kita akan tarik working loopnya ini sampai mengunci ya, itu adalah fasten off. Nah jika sudah, nanti ini akan kita pakai untuk menjahit kancingnya di belakang ini ya. Jangan dijahit dulu kancingnya karena kita akan membuat pinggirnya ini dulu teman-teman. Untuk membuat pinggirannya kita akan pakai benang coklat brown ya. Lalu kita joinkan. Kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Caranya sama seperti di awal tadi ya. Ekor pendek di depan, dilingkarkan ke depan seperti ini, ke belakang, lalu tarik sampai mengunci. Setelah itu tarik benang yang terkait ke benang utama. Jika sudah, kita akan joinkan di perbatasan aja teman-teman ya. Yang tadi kan di samping sini nggak apa-apa, kita joinkan di tempat yang sama, di stitch terakhirnya aja teman-teman di sini ya, supaya nggak terlalu kelihatan dari sisi depan. Nah kita masuk ke sini seperti ini, lalu kita langsung lanjut merajut ya. Kita akan membuat single crochet SC1 increase, SC1 increase ya. Jadi seperti ini caranya, kita langsung buat single crochet sambil ekornya dibawa di tengah. Ini SC1, di next stitchnya kita akan increase. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Lanjutkan SC1 increase. Jadi ini kita buatnya di front loop yang tadi tidak dikerjakan tuh ya. Ini seterusnya keliling sampai ke sini ya teman-teman, dan kita akan lanjut ke round berikutnya. Nah jika sudah, akan seperti ini hasilnya. Dia akan membesar ke samping kayak gini teman-teman. Lalu kita akan lanjut membuat single crochet keliling pada round 2-nya ya. Jadi kita akan isi satu lubang dengan 1 SC pada round yang udah kita kerjakan sebelumnya tadi. Jadi kita tinggal isi aja satu lubang dengan 1 single crochet keliling sampai ke stitch terakhir ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan lanjut ke round 3-nya. Untuk round 3-nya adalah polanya single crochet 1, lalu kita akan decrease atau mengecil. Jadi nanti tuh bentuk ininya itu akan kembali mengecil lagi ke atas teman-teman ya. Jadi kita SC1 lalu kita decrease. Untuk decrease-nya kalian boleh pakai decrease reguler ataupun decrease invisible, bebas gak apa-apa ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu bedanya, bisa cek ke video kita tentang decrease ya. Linknya udah ada di description box di bawah, atau bisa klik ke playlist belajar Amigurumi 101 ya. Jadi untuk decrease biasa caranya tinggal seperti ini, seperti mau membuat SC. Lalu next stitch-nya sama seperti membuat SC, dua-duanya setengah jalan, lalu kaitkan benang dan ditutup. Saya akan pakai decrease reguler aja karena lebih mudah ya. Setelah itu kita lanjut membuat SC lagi, SC1, lalu next stitch-nya kita decrease lagi. Dan seterusnya. Jadi ini adalah kebalikan dari yang awal tadi kan SC1 increase,
Sedangkan yang sini kita akan membuat SC1 decrease ya. Nah, kalau udah teman-teman, kita akan fasten off ya. Sisakan benang panjang juga karena akan dipakai untuk menjahit ya. Nah, lalu sisa benangnya ini akan kita pakai untuk, nah jika sudah seperti ini kita fasten off, kita akan melipat bagian tepiannya ini dan kita akan jahit ya. Jadi masukkan ke tapestry needle, lalu kita akan menjahit di sini teman-teman, ke sini ya. Nah, jadi kita akan ambil ini cara jahitnya. Jadi untuk tampak dalam nanti terlihat ada garis-garis seperti ini, tapi hampir nggak kelihatan sih. Ya, ini dilanjutkan ya. Jadi ini geser ke sebelahnya, lalu ke sini, lalu kembali ke titik tadi, lalu geser ke sebelahnya, dan seterusnya ya. Kita kerjakan menjahit keliling sambil ditekuk seperti ini sampai ke sini teman-teman. Oke, jadi nanti dia akan agak timbul kayak gini ya. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini teman-teman ya, ini udah saya sembunyikan di sini, lalu nanti ini kita bisa potong. Nah, jika sudah, kita akan lanjut memasang kancingnya ya teman-teman. Itu kalian masukkan dulu barang yang mau dipakai ini. Setelah itu kalian paskan posisi kancingnya, misalkan seperti ini. Jika sudah, kalian jahit ya. Jadi ini untuk tapestry needle-nya bisa pilih yang kecil supaya bisa masuk ke lubang kancingnya. Seperti ini kita akan jalankan ke lewat dalam aja teman-teman. Jadi kita akan melewati dalam dari ininya, lipnya ini ya. Ini kalau sudah oke, bisa kita sembunyikan di sisi dalam ya. Oke, jika sudah, kita akan lanjut memasang mata, hidung, dan bobanya. Kalian posisikan dulu matanya yang kalian suka di mana. Misalkan seperti ini. Sebagai contoh, ini saya tengah agak ke atas ya. Nah, lalu berarti pipinya kan di sampingnya sini ya teman-teman. Tuh kalian bisa tandai dengan stitch marker. Berarti di tengah sini ya. Nah, kita akan mulai menyulam. Sampai kalian melihat stitch marker. Nah, ya stitch markernya. Berarti kita akan ikat di dekat-dekat situ teman-teman. Lanjut memasang mata, kita siapkan lem.
Tunggu sampai setengah kering, setelah itu tambahkan satu layer lagi lemnya dan baru kita pasang ke rajutan ya. Sudah, kita akan lanjut menyulam mulutnya. Ya, caranya sama. Kalian pakai benang sulam hitam ataupun benang hitam bebas ya. Lalu kalian tandai di sebelah mana mau disulam mulutnya. Misalkan kalau di sini kita jarak 3 stitch ya. Lalu kalian bisa sulam dengan cara yang sama seperti menyulam pipinya. Jadi kaitkan dulu di belakang, dijahit beberapa kali, setelah itu baru kita sulam mulutnya. Lanjut ya, untuk membuat bobanya ini kalian bisa ambil kertas karton bebas yang nggak terpakai ya, kertas karton sisa. Lalu kita akan cari pola bulat seperti ini yang ukurannya kalian suka. Misalkan di sini saya pakai spidol ini ya, ini menurut saya ukurannya pas. Nah, ini kita paskan di kertas kartonnya, lalu kalian jiplak seperti ini. Kalau misalnya kalian mau lebih besar, pakai uang koin juga bisa ya, pakai uang koin. Nah, jika sudah kalian suka dengan ukurannya, ini bisa kita potong polanya. Jika sudah, ini kita akan paskan ke kain flanelnya, teman-teman. Nah, kita buat berapa banyak itu bebas, terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau depan belakang ada bobanya, berarti buatnya nggak banyak. Di sini saya nanti pakainya cukup depannya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bikin 10 boba ya. Kalian bisa tata terlebih dahulu. Kalian bisa tata. Kalau udah oke, kalian langsung lem aja, teman-teman. Tips dari mengelem flanel itu kalian kasih satu layer, lalu tunggu setengah kering, lalu layer yang kedua ditambahkan, tunggu setengah kering baru direkatkan ya. Jadi jangan langsung, teman-teman. Nanti sambil menunggu baru kita tekan. Jadi ini jangan terlalu ditekan kencang, teman-teman. Nanti sambil ngelem yang lain baru kita tekan kencang, karena takutnya nanti luber dari samping-samping. Oke, lanjut kita akan membuat tali atasnya. Untuk tali atasnya ini kita gunakan benang sama milk cotton ataupun soft cotton big ply bebas. Di sini kenapa kok saya pakai yang badannya milk cotton dan juga atasnya ini soft cotton big ply ya, karena badannya ini butuh bisa melar ya teman-teman, jadi bisa stretch sesuai dengan ukuran HP kalian. Sedangkan yang atasnya ini butuh lebih kaku karena ini nanti untuk gantungan, makanya saya pakainya soft cotton big ply. Oke, nah kita langsung masuk aja untuk cara membuat tali atasnya. Itu kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, ekor pendek di depan, lingkarkan ke depan seperti ini ya, lalu tarik ke belakang dan ambil menggunakan hakpen, lalu tarik sampai mengunci. Setelah itu ekor panjang yang nyambung ke benang utama kita tarik sampai mengunci. Jika sudah, kita akan membuat chain sebanyak 25. Jadi untuk pola saya itu saya pakainya 25. Kalau kalian mau lebih panjang boleh, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita akan posisikan benang mau merajut seperti ini. Lalu kita chain sebanyak 25. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah 25, kita tambahkan satu chain lagi ya, seperti
Ini lalu kita akan skip chain pertama dan kita masuk ke lubang yang kedua di sini dan kita akan buat single crochet. Oke, masuk ke lubang berikutnya, kita buat single crochet lagi, kaitkan benang, tarik keluar lubang, 2 loop pada pen, kaitkan benang dan ditutup. Oke, untuk semua teknik-teknik dasar itu udah pernah kita bahas ya teman-teman di playlist belajar rajut amigurumi 101. Itu udah banyak banget teknik-teknik dasar seperti slip knot, magic ring, single crochet, double crochet dan sebagainya. Bahkan untuk teknik menyulam mata juga ada ya teman-teman. Jadi pastikan kalian kalau pemula langsung simak aja semua video yang ada di playlist itu ya. Linknya aku udah taruh di description box di bawah. Fasten off. Jadi sisakan benang agak panjang, kira-kira 30 cm untuk nanti menjahit potong ya. Dan kita tarik ekor working loopnya ini ya sampai mengunci. Oke, sudah kita akan lanjut ya menjahit talinya yang di atas ini, sedotannya teman-teman. Kalian posisikan ini kancing di sampingnya seperti ini ya, lalu kita akan mulai jahit. Ini tembuskan. Jadi nanti kurang lebih akan ada 3 jahitan ya. Kalau mau lebih kuat boleh dijalankan lagi 1 kali ke arah sana. Jika sudah, sisa benangnya bisa disembunyikan di bagian tepiannya ini ya, yang coklat. Yeay, udah jadi teman-teman, hasilnya kayak gini ya, lucu banget. Ini udah ada gantungannya juga, jadi kalian bisa pegang ini ya kayak gini. Lalu ini kalian juga bisa custom untuk HP apapun, tab ataupun lainnya ya. Jadi ini cocok banget untuk beginner dan juga projectnya lucu pastinya teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik like video ini, subscribe channel kita, dan juga nyalakan notification bellnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Dan kalian boleh tulis di kolom komen enaknya next kita akan bikin apa lagi nih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan have a nice day.